Ya, kita akan memulai pembahasan dengan yang pertama adalah membuat halaman untuk login ya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Karena di sini kita sudah mulai masuk ke dalam pengkodingan secara utuh ya, secara penuh. Sebelum-sebelumnya kita hanya bermain di controller dan views saja. Tapi kali ini karena kita akan berhubungan dengan database ya, tentu harus ada koneksi database. Kemudian databasenya juga kita buat. Kemudian nanti ada bagian-bagian yang terkait dengan penyimpanan di database ya, seperti session ya, penyimpanan data secara sementara. Itu juga kita harus panggil ya. Jadi ini kita sudah mulai kompleks ya. Namun terlebih dahulu kita perbaiki dulu tampilan untuk login ini ya. Jadi kita bisa masuk ke controller yang dipanggil adalah controller login ya. Sesuai dengan yang dikonfig ya di routes ini, yang dipanggil kan login, sehingga nanti kita akan tutup semuanya kecuali login dan vlogin ya. Vlogin itu ada di bawah views ya, karena dia akan tampil pertama kali, sehingga harus ada di bawah views, di bawah folder views ya. Oke, di sini kita bisa page-nya ya, login, halaman login gitu aja. Ini untuk title-nya, halaman login gitu aja ya. Ini tidak perlu, kita perbaiki ya, sedikit-sedikit yang kira-kira tidak diperlukan kita perbaiki. Di sini ada nice admin, image-nya ada logo, kemudian nice admin ya. Misalkan nanti ini ya yang di atas sendiri ini ya, ini saya kasih saja namanya login ya. Kemudian di bawahnya ini login to your account, enter your username password ya. Oke, mungkin ada masalah ya, ini ya. Kemudian username dan password. Remember me kayaknya perlu kita hapus. Remember me. Nah ini ya, remember me ini tidak diperlukan ya. Remember me ini tidak diperlukan. Jadi hati-hati ya, kita menghapusnya. Di sini ada call 12. Call 12. Bentar. Remember me ini berarti tampil keseluruhan ya. Kita bisa hapus mulai dari div ini ya. Ya oke, Ctrl S. Kita cek lagi. Ya akan seperti ini. Hasilnya langsung login. Kemudian don't have account, create account. Oke, nanti kita akan bikin kalau kita mau orang register ya. Don't have account, create account, diganti register misalkan, register. Kemudian di bawahnya ini juga kayaknya tidak diperlukan ya, ada di footer ya. Footer ini design by credit ini ya. Kalau mau dihilangkan kreditnya boleh ya. Tentu jauh lebih sederhana lagi sekarang ya. Oke, seperti ini. Kita perlukan username dan password ya. Untuk masukkan data berupa username dan password, kita cek kembali username dan password itu ada di dalam form ya, di dalam form. Kemudian ini kok no validate ya, ini belum divalidasi ya. Kemudian di sini for class, kita perlu di inputnya ini ya, name-nya ini username. Oke ya, kita akan pakai nama username juga ya. Kemudian password ini type password, name-nya juga password. Oke ya. Jadi kita perlu username dan password untuk pada saat kita mengisikan inputan itu dengan nama username dan password. Oke, itu yang bisa kita pelajari terlebih dahulu. Berikutnya adalah kita akan masuk ke halaman
phpMyAdmin ya. Jadi di phpMyAdmin tentu kita akan bikin database baru ya, database baru. Nama databasenya saya sesuaikan dengan yang tadi ya, CodeIgniter CodeIgniter 3 ya. Jadi sesuai dengan program kita kan di CodeIgniter 3. Kemudian tabel yang akan kita buat yang pertama adalah tabel user ya, users ya. Tabel users ini perlu berapa? Username, password, ID, kemudian level ya, diperlukan nama atau 5 dulu lah, nanti bisa ditambahkan. Yang pertama adalah ID user ya, kemudian username, kemudian password, kemudian ada name ya, nama, password, name, username dan name beda ya. Kemudian kita kasih saja level. Nah, username itu integer, kemudian ini jangan lupa kita auto increment ya, bukan di nolnya ini. AI ya, auto increment. Kemudian username itu varchar ya. Varchar username 100 lah. 50 aja. Username, passwordnya varchar juga. Password juga 50, maksimal 50 karakter ya. Name varchar kasih 100. Level integer 1 ya. Jadi 1 saja, bisa 1, bisa 2. Berarti nilainya nggak sampai 10 ya. Oke, itu saja, kita save. Nah, sekarang kita perlu data sementara ya, atau data dummy. Kita bisa insert ya. Ada 2 data saja dulu. Yang pertama adalah username-nya adalah admin, passwordnya admin ya. Nah, untuk password ini sementara kita tidak pakai enkripsi dulu biar gampang ya. Administrator namanya ya. Kemudian levelnya 1. Yang berikutnya, username berikutnya adalah user. Passwordnya user juga. User aplikasi misalkan ya. Levelnya 2. Ya, ini data dummy dulu ya yang kita masukkan. Untuk memudahkan saja, nanti kalau kita masuk menggunakan username dan password ya. Jadi sementara itu dulu kita cek sudah berapa lama, 8 menit ya. Baik, ini dulu kita sudah punya data, bikin database ya, dummy. Sedikit saja kita tambahkan untuk koneksi, setting yang diperlukan ya, sekarang. Silakan ke database ya. Di database ini username untuk ini untuk database ya, MySQL nya, DB-nya adalah root, passwordnya 0, defaultnya ya. Database-nya, nama database-nya ya, jangan lupa CodeIgniter 3 ya. Jadi ini harus sama ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan database ya, selanjutnya adalah database ini harus dipanggil ya. Jadi harus dipanggil kalau kita sudah menggunakan database ya. Coba kita reload ya, nggak ada masalah ya. Tapi nanti database ini harus kita panggil ya, biar ada koneksi ya. Silakan ke auto load. Di auto load di sini coba kita cek ya. Nah, ini ya database ya. Database ini kita juga di library ya. Database kita panggil database agar database-nya bisa berfungsi. Kemudian sekalian saja kita juga nanti akan membuat penyimpanan sementara, namanya session ya. Untuk login itu selalu menggunakan penyimpanan secara sementara ya, agar pada saat kita login data-data kita itu tersimpan di komputer. Pada saat logout data-data itu dihapus ya. Nah, itu namanya session ya. Session sekalian saja satu lagi yaitu form validation ya. Oke ya, jadi 3 ini ya yang kita perlukan ya, libraries yang kita perlukan, database, session, dan form validation. Nah, ini tujuannya untuk memvalidasi
agar data-data yang ada di inputan itu selalu terisi ya. Jadi ini kita bisa validasi sudah berisi atau tidak. Kalau belum terisi nanti akan muncul error di sini ya. Oke ya, itu kira-kira hal-hal yang diperlukan untuk setting pertama kali kita membuat modul untuk login, yaitu pertama tampilannya kita perbaiki ya, kemudian database-nya kita bikin database ya, kemudian isi tabel dan isinya sementara ya secara dummy. Kemudian kita juga setting di autoload-nya itu database, session, dan form validation kita aktifkan. Nah setelah itu kita akan lanjutkan dengan coding yang ada di login sini ya.